Pernahkah Anda mendengar tentang teori 4 kepribadian? Ini adalah teori psikologis yang menyatakan bahwa ada 4 jenis kepribadian dasar. Kepribadian ini dipercaya mempengaruhi perilaku seseorang, dan dengan mempelajarinya lebih lanjut, Anda dapat memprediksi pola, tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri Anda sendiri. Setiap dari 4 kepribadian telah dipelajari secara intensif, sehingga kita mengetahui semua karakteristik yang terkait, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka. Mengetahui, seluk-beluk, dari 4 kepribadian ini dapat memberikan Anda tingkat kesadaran diri yang lebih baik. Selain itu, ini juga dapat membantu Anda memahami orang-orang di sekitar Anda dengan lebih baik. Jadi, mari kita pelajari lebih lanjut tentang mereka. Koleris. Orang-orang dengan kepribadian ini suka menyuarakan pendapat mereka dengan dominasi dan kekuatan. Sumber kekuatan mereka berasal dari kekuatan mental, yang terlihat melalui kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah yang kreatif. Jika Anda pernah bertemu dengan tipe koleris, Anda mungkin akan menggambarkan mereka sebagai belak-belakan, tangguh, atau pemberani. Sifat lain dari tipe ini termasuk fokus yang luar biasa dan daya saing yang kuat. Anda mungkin berasumsi bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dibuktikan, dan biasanya memang demikian. Orang koleris unggul dalam lingkungan dan situasi baru, sehingga mereka secara aktif mencarinya. Dengan tujuan yang tegas dalam pikiran, orang dengan kepribadian ini jarang menyimpang dari jalan menuju kesuksesan. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan terus maju sampai mencapai tujuan, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Ketakutan adalah konsep yang asing bagi koleris, setidaknya, itulah yang ingin mereka Anda pikirkan. Mereka memiliki harga diri tertinggi dibandingkan dengan kepribadian lainnya, dan kepercayaan diri adalah cahaya penuntun mereka. Tipe ini tegas dan menuntut. Terkadang, mereka membiarkan emosi menguasai diri mereka dan bereaksi dengan intensitas yang menakutkan. Orang dengan kepribadian koleris dikenal mendapatkan apa yang mereka inginkan, kapanpun mereka menginginkannya. Flegmatis. Tipe ini didefinisikan oleh keterampilan sosial mereka yang luar biasa. Mereka dengan kepribadian ini memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka dengan mudah dan efektif, dan sering digambarkan sebagai empatik dan pengertian. Tipe flegmatis secara alami menghubungkan fakta dan perasaan, dan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pemikiran dan perilaku manusia. Kualitas ini membuat mereka disukai oleh orang lain. Orang yang termasuk dalam kategori ini juga cenderung lambat marah. Tidak seperti sanguinis, flegmatis lebih menyukai kehidupan tanpa kejutan. Mereka menikmati ketenangan, kedamaian, dan ketenangan. Sebagai hasil dari sifat mereka yang tenang, tipe flegmatis cenderung menjadi pendengar yang baik. Mereka juga pandai mengikuti arahan. Anda bisa menggambarkan mereka sebagai pekerja keras, dapat diandalkan, dan terpercaya. Mereka banyak melakukan pekerjaan keras untuk menjaga masyarakat tetap berjalan. Orang flegmatis juga umumnya mendukung dan menghindari mengkritik orang lain. Tetapi sisi negatif dari sikap ini adalah bahwa mereka sering kesulitan untuk berbagi pemikiran mereka ketika hasilnya bisa menyebabkan konflik. Alih-alih membuat kesalahan, mereka lebih memilih untuk tetap diam. Dan karena mereka baik hati, mereka sering dimanfaatkan. Sanguinis. Tipe ini sering digambarkan sebagai spontan, optimis, dan energik. Seperti yang mungkin Anda bayangkan, mereka yang masuk dalam arketipe sanguinis adalah ekstrovert. Dengan tingkat energi yang tinggi dan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, orang dengan kepribadian ini cenderung menyukai petualangan dan mencari pengalaman baru. Mereka dapat bercakap-cakap dengan hampir siapa saja dan membawa energi bermain mereka ke dalam interaksi mereka. Sebagai penghibur alami, tipe sanguinis senang menjadi pusat perhatian. Mereka bangga dengan keunikan mereka dan menikmati menampilkan perbedaan mereka. Satu lagi sifat penting dari tipe ini adalah kemampuan mereka untuk mengekspresikan dan menerima cinta serta kasih sayang. Namun, individu ini mudah hancur jika tidak terus-menerus diyakinkan bahwa mereka dicintai dan dihargai. Meskipun begitu, mereka percaya pada memaafkan dan melupakan, serta mengharapkan orang lain merasakan hal yang sama. Salah satu kelemahan utama dari tipe sanguinis adalah kecenderungan mereka untuk bersikap impulsif. Keterampilan perencanaan yang buruk, pemikiran yang tidak teratur, dan lingkungan yang kacau adalah harga yang harus dibayar untuk hidup yang penuh spontanitas. Melankolis.
Mereka dengan kepribadian ini cenderung tenang dan anggun, setidaknya ketika mereka tidak merasa emosional. Tipe melankolis akan tertawa atau menangis sesuai keinginan mereka, dan Anda biasanya dapat melihat emosi mereka dengan jelas. Individu ini memprioritaskan keluarga dan hubungan mereka. Mereka menghargai rasa hormat, kejujuran, dan kesetiaan di atas segalanya. Meskipun mereka menunjukkan rasa hormat kepada semua orang, mereka sangat setia terhadap lingkaran dalam mereka. Dan lingkaran itu cenderung kecil. Bagi tipe melankolis, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Mereka lebih suka memiliki beberapa teman dekat daripada banyak kenalan. Orang dengan kepribadian ini juga cenderung menaruh banyak energi dan usaha dalam hubungan mereka. Bahkan, seringkali tidak ada yang tersisa untuk diri mereka sendiri, karena mereka lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan mereka sendiri. Beberapa tipe melankolis menemukan kesulitan untuk terbuka kepada orang lain. Ketika mereka terluka dalam hubungan yang sangat mereka hargai, mereka membangun dinding perlindungan. Tipe melankolis cenderung berfantasi tentang bertemu pasangan ideal mereka, dan mereka mencari orang yang sesuai dengan gambaran sempurna itu. Namun, idealisme kaku dan perfeksionisme mereka cenderung lebih sering menyakiti daripada membantu. Mereka menempatkan standar yang sangat tinggi dan seringkali tidak realistis. Untuk orang lain, yang membuat mereka sering kecewa. Selain kelemahan ini, tipe melankolis juga cenderung terlalu banyak berpikir. Dan mereka suka membaca bahasa tubuh yang halus, seringkali merugikan hubungan mereka. Itulah dia, 4 kepribadian manusia secara ringkas. Kebanyakan orang mengidentifikasi dengan kualitas dari setiap kategori, tetapi biasanya ada 1 atau 2 kepribadian yang mendominasi. Kepribadian mana yang paling Anda identifikasi? Beritahu kami di komentar di bawah.